Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Ingat, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya apa? Di antaranya mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, tetap menjaga jarak, dan kalau bisa stay di rumah. Nah, mudah-mudahan dimanapun kita belajar, mudah-mudahan tidak menutup keberkahan kita dalam menuntut ilmu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hikmah-hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Masih ingat nggak Rasul Ulul Azmi itu apa? Perbedaannya Rasul dengan Nabi itu apa? Oke, Rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi itu manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, yang diberikan wahyu, kemudian untuk dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas hikmah apa saja sih yang perlu kita ketahui dalam keteladanan Rasul Ulul Azmi itu. Yuk kita bahas. Nah, baik, sekarang kita akan membahas tentang hikmah dan keteladanan Rasul Ulul Azmi itu apa saja sih? Yuk kita bahas. Nah, sifat apa saja sih yang harus kita teladani dari seorang Rasul Ulul Azmi itu? Di antaranya ada sabar. Sabar menahan emosi dari keinginan, serta bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak mengeluh. Kemudian ikhtiar, jika kita ingin sesuatu, maka berusahalah dengan cara ikhtiar. Jangan mengeluh, jangan pantang atau putus asa gitu loh. Yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas menerima segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian ada tawakal. Tawakal berserah diri dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Dan yang terakhir ada teguh pendirian. Nah, selanjutnya ada hikmah keteladanan Rasul Azmi. Ada 8 di sini yang Ibu rangkum. Yang pertama adalah bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Jadi kita harus beriman kepada Rasul Allah. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Dan iman kepada Nabi dan Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Tuh. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangannya. Jelas di Al-Quran sudah dijelaskan tentang apa saja sih yang harus kita patuhi dan harus kita jauhi. Itu sudah tertera dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Jelas banyak sekali nikmat yang kadang kita itu tidak menyadari bahwa Allah itu mengasih nikmat kepada kita banyak sekali. Contohnya ngedip, atau misalkan bergerak, atau misalkan apa. Coba deh kalau misalkan kita bayangkan kita ngedip selama 10 detik, gimana rasanya? Nggak enakan, betul nggak? Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, ada ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima, ada mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Jelas tadi kita harus percaya, kita harus beriman kepada Rasul dan Nabi. Rasul itu adalah seorang manusia pilihan yang diberikan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Dan kita sebagai umatnya itu harus mempercayai bahwa ada tugas-tugas Rasul yang dibawa untuk disampaikan kepada kita. Kemudian yang keenam, lebih mencintai, menghormati, dan
mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah kepada umatnya. Kemudian yang ketujuh, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Jelas, teladan kita itu para Rasul-Rasul Allah. Kita mempunyai suri tauladan yang baik. Dan yang ke-8, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan kepada Rasul. Insya Allah, kalau misalkan kita percaya kepada Rasul, percaya ajaran-ajarannya, kita akan selamat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Begitu ya adik-adik, anak-anak, bahwa hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi itu dirangkum menjadi 8 yang sudah dijelaskan barusan. Alhamdulillah, penjelasan tentang hikmah-hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi sudah selesai. Tugas kalian sekarang adalah coba kalian tulis di buku kalian tentang 5 hikmah apa saja yang bisa kalian dapat dari keteladanan Rasul Ulul Azmi itu. Kalau misalkan sudah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.